Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara semuanya kekasih Tuhan yang saat ini boleh hadir dalam ibadah onsite dan juga selamat pagi. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa berlimpah atas setiap kita untuk Bapak Ibu Saudara yang menikmati ibadah lewat ibadah online pagi hari ini. Bersama-sama pagi hari ini biarlah setiap kita boleh menyatukan hati kita, memberikan yang terbaik lewat setiap pujian, penyembahan, mazmur kita bagi Dia. Dan pagi hari ini mari bersama-sama naikkan ucapan syukur kita. Penyembahan kita hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami puji Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya bagi nama-Mu ya Yesus. Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam hati kami, memenuhi kami dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur untuk pagi hari yang luar biasa ini. Oleh mana kami ada, sebagaimana kami ada. Dan kami terus boleh hidup dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Dan pagi hari ini kerinduan setiap kami untuk kami boleh mengalami pengalaman pribadi bersama-Mu, perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Amin. Kami buka hati kami buka tempat ini untuk Engkau boleh hadir Tuhan. Roh Kudus, Kau bekerja sebebas-bebasnya dalam hati kami, melawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Semuanya dilawat oleh Tuhan. Tidak ada yang terluput, tidak ada yang terlewat. Sebab kami rindu dipuaskan pagi hari ini. Kami rindu Tuhan Yesus. Hati yang haus dan lapar kami bawa saat ini. Untuk Engkau boleh kenyangkan pagi hari ini. Lewat hadirat-Mu, lewat urapan-Mu, lewat perkenanan-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan hitam pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan.
Bersama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh tiada pernah kami ragukan akan kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Glory bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup
yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Dia Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Dia Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Setiap kita yang saat ini yang berbeban berat, Tuhan mau katakan, bebanmu terlepas di dalam hadirat Tuhan. Saat ini engkau yang mengalami sakit penyakit, sakit penyakitmu disembuhkan oleh karena jambahan Tuhan. Saat ini engkau yang saat ini mengalami kerinduan yang sangat dalam kepada Tuhan, hari ini Tuhan berkata engkau akan dipuaskan dalam hadirat-Nya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Sebab yang terpenting dalam ibadah ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Setiap yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat mengalami pemulihan, mengalami kelepasan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Pada pagi hari ini dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di dalam hati kami seperti yang di sorga. Di tempat ini ada sorak-sorai, di tempat ini ada sukacita oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan pagi hari ini semua yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, katakan bersama-sama saya dengan pasti, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, katakan saya orang yang paling dikasihi Tuhan. Saya orang yang paling disayang Tuhan. Seberapa banyak yang percaya bahwa kita orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Angkat tanganmu, haleluya. Sapa kiri kananmu, katakan engkau orang yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kota bentengku tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa
firman-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. 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 Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh Tuhan dahsyat bagi kita, amin. Kalau tahun 2022 kita semuanya rindu ada kegerakan Allah terjadi di tempat ini. Dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri, amin. Kegerakan rohani terjadi dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Oleh karena Tuhan, oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah, amin. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Angkat kedua tanganmu, katakan Hosana bagi Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana bagi Dia. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Bapakah mendengar
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Biar jemaat saja yang memuji Tuhan. Kuasa dari Amin. Bapa kekal mulia, haleluya Yesus. Ya Yesus, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Bapa kekal mulia, Kami Kau percaya hadir Bapa, di Engkau sini, hadir di tengah-tengah kami, memulihkan hati, memulihkan setiap hati yang menyembuhkan terluka. terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sungguh Engkau Tuhan jagonya untuk menyembuhkan setiap hati. Engkau Tuhan Bersamamu membebat setiap hati yang terluka. Haleluya Yesus. Dan inilah kerinduan kami Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain Bapa. Ini kerinduan kami, untuk kami terus berada di hadirat Tuhan. Bukan hanya untuk tampilan Tuhan, bukan hanya untuk agar dilihat orang, tetapi kami ingin merasakan Tuhan, keintiman yang benar-benar, yang sungguh-sungguh dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan taruh kebenaran firman Tuhan di dalam mulut hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ini Tuhan. Dan Tuhan taruh Roh Kudus-Mu pada setiap jemaat ini untuk boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan semua jemaat yang percaya di dalam nama Yesus bersama-sama katakan haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim musik WL Singer dan tim penari yang sudah melayani. Haleluya Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, bulan ini kita banyak membahas tentang kasih mula-mula atau kasih semula ya. Kemarin Opa Ishak dan Bapak Pendeta Ishak dan Maci dan Bapak Pendeta Musiteja sudah menyampaikan, dan saya mungkin akan menambahi untuk beberapa hal aja. Karena memang di kitab Wahyu ini memang rujukannya sedikit sekali ya Bapak Ibu Saudara. Karena kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang dia mendapat penglihatan di Pulau Patmos, dan itu tahun 90 sampai 92 Masehi ya. Sedangkan rasul-rasul yang lain ini udah mati syahid ya, sudah mati banyak dari mereka. Jadi memang ini bisa dikatakan surat terakhir yang menutup perjalanan rasul-rasul ini itu Wahyu gitu ya. Tetapi Wahyu ini pun ditulis, beberapa teolog katakan itu sudah terjadi waktu itu, dan bahkan ada beberapa yang bahkan belum terjadi dan akan terjadi. Makanya kitab Wahyu dikatakan kitab apokaliptik. Jadi itu bisa terjadi suatu saat atau sedang terjadi sekarang bahkan. Sedang akan ya Pak. Bisa. Jadi kita akan lihat ya tentang di Wahyu 2 ini teguran untuk, bukan cuma teguran ya, tapi pujian juga untuk jemaat di Efesus. Jadi memang
kalau kita baca ada surat Efesus yang ditulis Paulus, dan itu jedanya Bapak Ibu Saudara, jedanya dengan surat Wahyu ini, Wahyu yang ditulis Yohanes ini jedanya 40 tahun. Jadi ada perbedaan jemaat otomatis ya, 40 tahun itu udah peralihannya banyak sekali. Jadi memang kita akan lihat nanti ya bagaimana jemaat Efesus yang dibahas Yohanes ini dengan mungkin jemaat Efesus yang dulu. Kenapa perlu dituliskan pesan ini kepada jemaat Efesus tersebut. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar, dan saya akan beri tema khotbah pada hari ini itu kembali kepada kasih semula. Dan apa kasih semula nanti kita lihat. Kita baca dulu di Wahyu 2 ayat pertama sampai dengan ke-7. Wahyu 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Sudah ketemu semua Bapak Ibu Saudara? Belum semua ya. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Kita bergantian baca. Wahyu 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Jadi di ayat pertama Bapak Ibu Saudara, ini memang dikatakan surat ini dikirimkan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, bukan 7 orang ya, maksudnya 7 kelompok jemaat, yaitu di Efesus, di Pergamus, di Philadelphia, di Laodikia, di Smyrna, dan kota-kota lain. Dan dikatakan bahwa tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus gitu ya. Apakah ini waktu kemarin saya juga sedikit analisa, ada beberapa memang menafsirkan malaikat ini, oh berarti di tiap gereja itu ada malaikatnya gitu. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam kitab suci di Perjanjian Baru ya, memang ada beberapa kata malaikat itu menggunakan kata angelos. Kalau dalam bahasa Ibrani itu malak, maleaki, malak itu malaikat. Jadi maleaki nabi bukan malaikat gitu ya. Jadi memang di PB pun utusan itu biasa tertulis juga dalam bahasa Yunaninya itu angelos. Jadi enggak selalu diartikan malaikat yang makhluk supranatural yang punya sayap dan bisa terbang, enggak selalu gitu. Jadi seorang yang membawakan pesan atau utusan itu dinamakan angelos, dalam bahasa Ibrani malak. Seperti pada kisah Ayub ya, ada utusan yang datang pada Ayub, itu dalam bahasa Ibraninya malak. Tapi itu bukan malaikat, tapi utusan itu. Jadi kalau kita ini diutus oleh gereja, ya, kamu melayani di sana gitu ya. Jadi kita malaikat, malak, angelos, utusan gitu ya. Tapi bukan malaikat yang punya sayap itu ya. Jadi surat ini ditujukan kepada orang yang diutus kepada jemaat di Efesus, yang mengelola jemaat di situ gitu ya. Untuk disampaikan bahwa firman Tuhan ini
dikatakan ya nanti ada memegang 7 bintang, ya 7 bintang itu diartikan sendiri di dalam kitab Wahyu itu 7 bintang itu ya 7 utusan ini, dan kaki dian itu jemaat gitu ya. Jemaat itu sendiri. Jadi ditafsirkan di sini seperti itu. Jadi tidak usah ditafsirkan macam-macam karena kitab Wahyu ini cukup susah ya. Bahkan beberapa natsnya sampai hari ini masih jadi perdebatan. Tapi ada beberapa nats memang sudah bisa ditafsirkan, kita juga bisa belajar gitu ya. Tapi untuk yang lain ya kita berdoa aja. Siapa tahu di antara kita ada yang dapat wahyu Tuhan bisa mengartikan kitab Wahyu, ya haleluya, puji Tuhan ya kan. Karena bukan tidak mungkin karunia kenabian dan kerasulan itu diturunkan pada orang-orang percaya, itu bukan enggak mungkin, bisa gitu ya. Nah, kemudian kita lihat walaupun kemarin kita belajar ya dari Bapak Pendeta Musiteja sudah sampaikan, Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji juga sudah sampaikan bahwa ternyata orang Efesus ini dicela ya, karena kasih mula-mulanya itu hilang gitu ya. Tapi kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana jemaat Efesus itu seperti apa toh. Kita akan lihat dulu. Jadi sebelum kita juga jemaat Efesus ini tercela, enggak seperti itu juga. Kita akan lihat di ayat kedua. Tuhan sendiri katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Bapak Ibu Saudara, jemaat Efesus ini dipuji Tuhan karena jerih payahnya. Luar biasa ya. Jadi kadang saya sambil mengeksegese ayat ini tuh saya juga merefleksi, saya sudah berjerih payah seperti jemaat Efesus belum toh? Kalau belum, bahkan kita lebih tercela dari jemaat Efesus nih. Jadi walaupun jemaat Efesus dicela Tuhan karena dia kehilangan kasih mula-mulanya, tapi jemaat Efesus itu berjerih payah untuk melayani Tuhan. Ya. Mereka tekun. Setiap jadwal ibadah ya ibadah, setiap berpuasa ya berpuasa, setiap harus memuji Tuhan ya memuji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita mau lihat, ini kota Efesus waktu itu ya. Kota Efesus itu Asia Kecil itu sekarang ada di Turki Bapak Ibu Saudara. Dan kota Efesus ini menurut sejarah, jadi beberapa teolog yang menuliskan, yang sudah menganalisa seperti William Barclay, sudah tuliskan bahwa kota Efesus ini kota yang terkemuka karena terkenal sebagai kota perdagangan. Bahkan kota Efesus ini dikatakan kota paling makmur dari 6 kota yang lain, yang Smyrna, Laodikia yang ada di Asia Kecil itu. Paling makmur itu kota Efesus. Tapi menariknya, kota Efesus ini kota yang pluralis Bapak Ibu Saudara. Ada sekitar 70 kepercayaan, mungkin lebih, yang ada di kota Efesus. Ya. Kita di Indonesia aja paling ada 6 atau 7 ya kan. Di Efesus ada 70 lebih kepercayaan. Dan yang paling besar itu adalah kuil Dewi Artemis atau Dewi Diana. Ya, bukan Wonder Woman ya, Dewi Diana. Jadi tapi Wonder Woman itu mungkin ambil Dewi Diananya emang dari kuil Artemis itu. Jadi makanya kalau kita tahu firman Tuhan tuh, kalau lihat film-film yang bisa mengubah mindset kita tuh bisa lebih berhati-hati gitu ya. Jadi Dewi Diana tuh enggak seperti Wonder Woman gitu, enggak. Jadi keadaan di kota Efesus itu seperti itu. Dan kuil Dewi Diana, Dewi Artemis ini kuil paling besar. Tempat ibadah paling besar di situ. Dan jelas kuil Dewi Artemis itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kepercayaan mereka menganggap bahwa Dewi Artemis ini dewi kesuburan. Biar bisa subur, ya. Biar bisa subur, dia harus melakukan kegiatan seksual gitu ya. Kawin katakan gitu. Tapi mereka percaya dewa-dewi ini tuh orangnya agak cool gitu ya. Mereka percayanya gitu. Jadi Dewi Artemis ini harus kawin dengan dewa lain untuk menimbulkan kesuburan. Tapi dewa-dewi ini agak cool. Mereka enggak gampang untuk birahi dan melakukan kawin dengan dewa lainnya. Dan akhirnya orang-orang yang percaya pada Dewi Artemis ini harus memancingnya
Caranya gimana? Jadi di kuil Dewa Artemis itu ada 1000-an pelacur bakti. Jadi mereka imam-imam wanita yang ditunjuk untuk melayani orang-orang yang mau beribadah dalam tanda kutip ya. Beribadahnya dengan cara apa? Melakukan hubungan seks agar si Dewi Artemis ini birahi dan tertarik dengan dewa lain, akhirnya terjadi perkawinan dan muncullah kesuburan. Itu kepercayaannya gitu. Kalau kita dengar aja itu udah konyol ya. Tapi memang itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi ada 1000-an pelacur bakti waktu itu, wanita yang siap untuk beribadah dengan orang-orang yang datang waktu itu. Untung sekarang enggak ada ya, kalau sekarang ada ramai banget pasti itu. Efesus. Itu udah jadi reruntuhan Opa, tapi ritualnya memang sudah tidak dilakukan ya Pak. Kalau dilakukan nanti live pasti dari drone. Jadi memang ngeri itu. Ya, kuil Dewi Artemis itu ngeri. Dan orang Efesus berjuang di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, berjerih payah dengan tekun untuk melawan pengajaran-pengajaran, untuk menjaga dirinya untuk tidak terhisap pada ajaran-ajaran seperti itu orang-orang Efesus, orang-orang Kristen di Efesus Bapak Ibu Saudara. Mereka berjuang agar mindsetnya enggak bercampur dengan orang-orang pengajaran orang-orang di pengikut kuil Dewi Artemis itu. Jadi itu orang Efesus tuh, orang-orang Kristen Efesus itu luar biasa itu ya. Jadi kalau mereka ngikut, ya berarti mereka yang digarami dunia. Harusnya mereka yang menggarami dunia, tapi kalau mereka tertarik dengan itu ya mereka jadi digarami dunia. Jadi mereka berjerih payah gitu. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara yang mereka hadapi. Bagi beberapa teolog, termasuk Barclay juga, katakan tantangan dari luar tuh lebih gampang. Lebih gampang. Nanti dikatakan ya Bapak Ibu Saudara tentang pengikut Nikolaus itu juga. Nikolaus itu ada beberapa catatan yang mengatakan, Bapak Gereja Irenaeus juga mengatakan bahwa itu bisa jadi pengikutnya Nikolaus yang ada di Kisah Rasul 6 itu ya. Yang dia diangkat jadi 7 jemaat, 7 diaken, tapi akhirnya dia murtad. Nah, akhirnya dia membuat pengajaran yang lain gitu ya. Yang intinya pengikut Nikolaus itu mereka pikirannya tuh anti hukum intinya. Jadi kehidupannya tuh bebas, freedom. Apakah orang Kristen tuh enggak merdeka? Merdeka, tapi kemerdekaan yang terbatas dengan batasan-batasan norma etika dan juga firman Tuhan yang pasti gitu kan. Jadi orang Efesus nih, orang Kristen Efesus ini menghadapi banyak sekali tantangan pada waktu itu. Belum lagi ya, ketika mereka melawan pengajaran-pengajaran sesat itu, akhirnya di situ kan yang beragama selain Kristen kan lebih banyak Bapak Ibu Saudara. Dan mereka menekan orang-orang Kristen di situ, banyak yang kehilangan bisnisnya, banyak yang kehilangan ini karena mereka menegakkan kebenaran firman. Jadi dikatakan di sini mereka sabar dan menderita oleh karena Tuhan. Dan saya merefleksikan hari ini saya sudah menderita belum untuk kebenaran firman Tuhan, atau bahkan kita berkompromi sama dunia. Jemaat di Efesus berani menderita untuk melawan pengajaran-pengajaran itu. Ya pengajarannya Nikolaus dan pengikut-pengikutnya, baik itu juga pengajaran sesat yang lain, Gnostik. Kalau kita baca di Efesus, itu jemaat Efesus juga diserang pengajaran Gnostik, Yudaisme, yang itu pasti enggak sesuai firman Tuhan gitu ya. Tapi mereka sabar dan mau menderita. Saya di Indonesia tuh belum ada sekuku hitamnya jemaat di Efesus ya. Kita orang Kristen di Indonesia tuh masih enak ya, apalagi di kota Solo terutama. Masih enak sekali. Mau ke gereja bebas, bangun gereja bebas ya. Di Solo loh ya. Mau baca firman Tuhan kapanpun, dimanapun. Belum semenderita jemaat Efesus. Jadi kalau
Jemaat Efesus saja dicela Tuhan hanya karena kasih mula-mula. Bahkan kita tidak ada sejemaat Efesus itu pun. Itu kita perlu meneliti loh. Sejemaat Efesus pun kita belum nyampe gitu. Jadi masih lebih luar biasa jemaat Efesus mungkin. Ini bukan saya mau menghakimi kita, tapi memang ini faktanya. Kita meneliti diri kita masing-masing. Saya masih banyak lihat orang hanya karena pasangan hidup meninggalkan Kristus, hanya karena pekerjaan meninggalkan Kristus, hanya karena kesenangan pribadi meninggalkan ibadah. Masih banyak yang seperti itu orang Kristen. Jemaat Efesus bahkan mau menderita, dia harus kehilangan pekerjaan oleh karena Tuhan. Dia menderita karena dikucilkan oleh sekitarnya, oleh karena Tuhan. Luar biasa jemaat Efesus itu. Jadi kalau kita mau lihat, ini jemaat yang hebat ya. Karena memang kalau kita lihat orang-orang yang menabur benih di situ ya orang-orang hebat. Ada Paulus, ada Priscilla dan Aquila, ada Apolos dari Universitas Alexandria ya kan. Itu salah satu catatan Universitas Alexandria itu adalah sekolah teologi satu-satunya waktu itu yang menghasilkan orang-orang luar biasa ya. Salah satunya Apolos yang dia memberitakan firman-Nya fasih tapi juga mengerti firman gitu ya. Ngerti dan ngomongnya fasih gitu ya. Kadang ada orang yang ngerti firman tapi enggak bisa ngomong. Ada yang pinter ngomong tapi kosong, enggak ada firman-Nya. Tapi Apolos ini ngerti firman dan bahasanya fasih gitu ya. Tapi waktu Priscilla Aquila lihat ini bagus ini, tapi ada satu, dia belum dibaptis roh. Akhirnya ketika Apolos dibaptis roh, ya makin luar biasa itu. Dan di kota Efesus ini juga praktek-praktek okultisme atau kuasa gelap atau ilmu hitam itu masih banyak waktu itu. Jadi bayangkan apa yang dihadapi orang Efesus ini, dan mereka sabar dan mau menderita oleh karena Tuhan. Mereka berjerih payah, mereka bertekun gitu ya, dalam pengajaran firman Tuhan itu. Bahkan dikatakan ada satu ayat gini, mereka tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Ini bukan berarti yang sabar tadi terus jadi tidak sabar, ini bukan ya, itu bukan counternya. Jadi dikatakan bahwa mereka tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Orang-orang jahat di sini merujuk pada pengajar sesat. Jadi orang yang mengajarkan ajaran sesat, orang Efesus langsung hajar. Hajar bukan dipukuli ya, maksudnya di counter itu habis-habisan. Saya ingat waktu kapan hari ada teman saya yang dia mengutarakan sebuah statement dari gereja setan ya, yang dia mengklaim bahwa itu adalah dalam Alkitab, padahal enggak ada gitu ya. Saya langsung counter waktu itu. Tapi dilihat orang lain, teman saya yang lain itu dianggap kami berdebat. Dan suatu hari teman saya yang mendengar ini dia ngomong ke saya, sebenarnya agama itu enggak perlu diperdebatkan. Loh, oke. Tapi ketika dia merusak kebenaran firman Tuhan atau menyesatkan pengetahuan tentang firman Tuhan, tak hajar. Dan itu pun yang dilakukan jemaat di Efesus. Jadi saya berlaku seperti itu karena ada dasarnya, jemaat di Efesus itu melakukan itu. Jadi begitu ada pengajar sesat, pengajarannya sesat, diajar sama jemaat Efesus waktu itu. Dan itu dipuji Tuhan. Kita harus berani membela iman kita dong. Ketika kekristenan disesatkan ya kita harus berani dong ngomong. Masa kita mau diem aja? Dan itu yang dilakukan jemaat Efesus dan itu yang dipuji Tuhan. Luar biasa ya. Jemaat Efesus itu dahsyat kalau kita pikir. Mereka hanya sebagian kecil dari kota Efesus tapi keberaniannya luar biasa. Sabar, mau menderita untuk firman Allah. Dan dikatakan di ayat 6, tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Tuhan sendiri katakan bahwa pengikut Nikolaus ini memang menyesatkan seperti tadi yang sudah saya bilang. Jadi lebih gampang melawan pengajaran yang di luar daripada orang-orang yang ada di gerbang ini loh, dalam tanda kutip ya. Karena dia setengahnya pengajaran Kristen tapi disesatkan gitu loh.
Nikolaus dan pengikut-pengikutnya ini. Jadi mereka hidup itu longgar, anti hukum. William Barclay sempat tuliskan tuh mereka tuh sinonim dari anti hukum gitu. Jadi kalau ada peraturan jangan mewarnai rambutmu, orang-orang Nikolaus langsung mewarnai rambutnya. Ini seumpama aja. Jangan meminum minuman keras, orang-orang Nikolaus langsung karena mereka anti hukum gitu. Anti hukum. Dan mereka ada di antara orang Kristen gitu ya. Ini bahaya. Dan itu dibenci oleh jemaat Efesus. Dan sekali lagi Allah pun memuji jemaat Efesus oleh karena mereka membenci orang-orang Nikolaus ini, pengikut-pengikut Nikolaus ini. Tapi ada satu Bapak Ibu Saudara. Ada satu. Jemaat Efesus dicela Tuhan karena kehilangan kasih yang semula. Ketika saya teliti, kata semula itu memang dari kata proton. Proton, prototype, selalu kasih yang pertama, the first love. Cinta yang pertama itu udah hilang rasanya. Kemarin sudah sharingkan Pak Pendeta Musiteja dan juga Pak Pendeta Ishak Sudarmaji ya. Kehilangan kasih yang utamanya. Jadi mereka hebat dalam melawan pengajaran-pengajaran sesat, tetapi kasihnya hilang. Kalau Pak Pendeta Musiteja kemarin katakan, itu jadi rutinitas saja. Main musik ya main musik aja udah. Nyanyi-nyanyi aja, enggak ada hatinya, enggak tersambung sama Tuhan. Enggak ada kasihnya. Seperti kalau kita ngetik di WA hahaha tapi kita diem aja hahaha. Enggak ada feel-nya, enggak ketawa. Tuhan mencela itu. Jadi seringkali hari ini yang terjadi bahwa setelah melayani Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya melayani Tuhan dengan waktu yang lama dan mungkin terus-menerus itu menjadi sebuah rutinitas saja. Oh ya, setiap minggu ya aku harus ke gereja. Patute wong Kristen gitu. Oh, aku harus main musik ya udah main musik. Aku harus WL ya udah WL. Nyanyi. Bagus enggak suaranya? Bagus. Tapi hatinya enggak nyambung sama Tuhan. Hatinya enggak di sini. Enggak ada sama Tuhan. Dan itu yang dicela Tuhan. Saya waktu merenungkan ayat ini, saya ingat Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami hal itu. Saya pernah beberapa tahun yang lalu saya mengalami, saya ke gereja tuh kayak kering gitu ya. Maksudnya saya sendiri ngerasa kok cuma gini-gini aja ya harusnya. Berdoa pagi juga, Tuhan Yesus selamat pagi. Nah, memuji Tuhan juga nyanyi, bahkan fokus ke not-notnya, nggak fokus sama Tuhannya itu. Wah ini lagu ini harus dicengkok nanti di sini. Mikirnya di situ, nggak mikir menyembah Tuhan. Saya pernah mengalami itu. Dan itu dicela Tuhan. Tuhan enggak mau seperti itu. Tuhan maunya jemaat Efesus, kamu sudah kehilangan kasih semulamu. Bertobatlah, dikatakan firman Tuhan. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, berarti jemaat Efesus pernah memiliki itu dong, pernah. Itu pun yang ditulis di kitab Efesus ya. Di Efesus yang pertama ayat 15. Saya bacakan coba. Ini yang ditulis Paulus. Efesus 1 ayat 15. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi
kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia itu tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu Saudara. Itu pun yang tertulis dalam Matius 22 ya. Hukum yang terutama itu kita mengasihi Allah, tapi hukum yang berikutnya kita mengasihi manusia. Jadi firman Tuhan katakan love God, love people. Ketika kita mencintai Tuhan, kita mencintai sesama kita. Ketika kita sangat mencintai Tuhan, maka kita akan sangat mencintai sesama kita. Love God, love people. Jadi mungkin jemaat Efesus ini gigih melawan pengajar palsu. Tapi ternyata itu hanya sebuah rutinitas mereka, bahwa mungkin mereka beranggapan, oh ini sebuah kewajiban untuk melawan pengajar palsu itu. Bukan karena cintanya sama Tuhan. Tuhan enggak mau loh kayak gitu. Tuhan maunya kita lakukan itu, kita melayani Tuhan jadi aser, jadi kolektan, jadi WL, jadi singer, jadi pemain musik, jadi penari. Semuanya itu karena kita mencintai Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Bapak. Motifnya ini, motif dalam hati ini. Kita mungkin bisa dengan pasangan kita membawakan bunga, Mah, I love you. Apakah rasanya sama ketika pertama kali kita nembak dia jadi pacar kita, yang cowok-cowok ya, atau yang cewek juga waktu menerima bunga itu, makasih ya Pak. Apakah perasaannya sama ketika pertama kali kita mencintai suami kita itu, bagi yang cewek. Nah Tuhan maunya cinta kita yang mulai itu loh. Yang ketika kita jatuh cinta, kita lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Ketika kita menyanyi, oh haleluya Engkau baik Tuhan, karena rasa sayang kita sama Tuhan. Tuhan mau yang seperti itu. Dan firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 2 yang ayat yang kelima ini ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Itu di beberapa terjemahan ya dari American Standard katakan, ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Itu lebih menjelaskan bahwa posisinya dulu jemaat Efesus itu yang mengasihi Tuhan luar biasa, posisinya di situ, akhirnya mereka kehilangan kasih itu. Makanya firman Tuhan katakan, ingatlah dari mana kamu jatuh. Ayo balik lagi, ayo bangkit lagi. Kamu pernah melalui itu, kamu pernah ada di posisi itu. Dan sekarang itu untuk kamu kembali itu, kamu pasti tahulah kemana kamu harus kembali gitu ya. Jadi kalau kita ingat di mana rumah kita tahulah kemana kita harus kembali. Mau lewat Palur, mau lewat Mojolaban, mau lewat manapun kita tahu tempat mana kita harus kembali. Begitupun firman Tuhan kepada jemaat Efesus, kamu tahu dari mana kamu telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah, perbuatlah seperti yang semula kamu lakukan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingatkan untuk kita, apakah kita sudah kehilangan kasih mula-mula itu? Apakah hari ini kita hanya melakukan rutinitas dalam melayani Tuhan? Karena bukan didasari firman Tuhan, karena bukan didasari oleh kasih kita kepada Tuhan. Dan mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, ayo ingat kembali kasih mula-mula kita dan kita melakukannya seperti yang semula. Bagaimana dulu kita melayani Tuhan karena kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang untuk pemain musik maju ke depan. Bersama-sama kita ambil saat teduh kita. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga
mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi. Dengan sepenuh hati kita pujikan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Haleluya Yesus. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan, mungkin hari-hari ini ada di antara kami yang meninggalkan kasih semula kami. Kami telah terjebak terlalu dalam Tuhan. Tetapi hari ini kami percaya Bapa, lewat kasih dari surga itu Tuhan, kasih dari-Mu ya Yesus, yang menyempurnakan kasih kami. Karena tidak ada kasih dari dunia ini Tuhan, karena sesungguhnya kasih hanya daripada-Mu Yesus. Maka penuhilah hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, agar ketika kami melayani, itulah cinta kami kepadamu Tuhan. Ketika kami melakukan segala sesuatu, itu karena cinta kami kepadamu Yesus. Penuhi hati kami Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu. Mengalir Yesus. Tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Haleluya Yesus. Mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Haleluya Yesus. Biarlah kasih itu Tuhan, kasih kami yang semula, terus ada di dalam hati setiap kami. Dan rindukan Tuhan, rindukan kami untuk selalu setia melayani kami, melayani Engkau Tuhan, dengan sepenuh hati kami dan sepenuh cinta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini boleh kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, terus di-recharge, diperbaharui, dan terus mengingat kasih Tuhan kepada kita yang membuat kembali meletup kembali cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita persiapkan yang terbaik, persembahan kita
pada pagi hari ini kita naikkan pujian Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rina wengi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rina wengi Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa ayem, atiku saya seneng saben dina kula nggih Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rina wengi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rina wengi Gandul Gusti. Kula ampun percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa ayem, atiku saya seneng saben dina kula nggih Gandul Gusti. Kula ampun percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku saya seneng saben dina kula nggih Gandul Gusti. Saben dina kula nggih Gandul Gusti. Saben dina kula nggih Gandul Gusti. Setiap hari kita boleh semakin kuat karena kita terus melekat gandul. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita angkat kedua tangan kita boleh memberkati untuk persembahan pada kesempatan pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami boleh memberikan persembahan. Kau melihat setiap kerinduan anak-anak-Mu yang terus rindu ingin memberi persembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan. Kami percaya selalu ada perbedaan bagi setiap anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh melekat kepadamu, yang imannya dipertaruhkan untuk nama Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Engkau akan mengembalikan berkali lipat ganda apa yang boleh dipersembahkan untuk setiap anak Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati orang yang menabur dengan penuh sukacita. Semuanya kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan simak warta gereja sepanjang minggu ini. Bulan Januari, bulan kasih mula-mula. Kelimpahan anugerah. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saya berdoa supaya tema tahun ini yaitu tahun kelimpahan anugerah tidak menjadi terpajang saja di depan gereja,
tetapi itu kita hidupi dan saudara mendapatkan kelimpahan kebaikan Tuhan setiap waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, untuk kita menerima kelimpahan anugerah atau kelimpahan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka daripada itu Januari tema gereja itu yaitu kembali kepada kasih mula-mula. Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan katakan bahwa tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dan emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekenanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu demikian, betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini merupakan surat atau nasihat kepada jemaat di Efesus yang diberikan oleh Yohanes atau Rasul Yohanes. Dia tahu, dia menuliskan bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Dia berani berkata bahwa jerih payahnya untuk melayani Tuhan, ketekunannya untuk melayani Tuhan. Tetapi di ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini perhatian yang besar bagi jemaat di Efesus, karena mereka melakukan secara ritual keagamaan mereka, tetapi mereka meninggalkan kasih mula-mulanya kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jemaat GBS itu Iman, terus bakar kasihmu yang semula untuk Tuhan. Kasih yang semula-mula itu perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupmu akan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setiap minggunya kita akan belajar tentang kembali kepada kasih mula-mula. Karena ketika kita meninggalkan kasih mula-mula, kaki dian itu akan diambil daripada kita. Ketika kaki dian itu diambil, tidak ada fungsinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada kasih mula-mula untuk kita semakin mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengundang saudara untuk hadir di setiap ibadah gereja kita, dan kita akan mengalami setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat beribadah, selamat menikmati anugerah Tuhan. Kelimpahan anugerah itu melimpah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya mengundang semuanya untuk hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan ibadah tengah minggu rasakan hadirat Tuhan, baik Zoom ataupun onsite, hari Kamis jam 6 sore. Untuk ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah Crown, Christ On setiap Sabtu setengah 6 sore. Biston pagi Selasa sampai dengan Sabtu jam setengah 5, bukan setengah 6. Tip doa intim pribadi setiap hari Minggu sebelum ibadah raya dimulai. Selamat menikmati minggu-minggu berkat-berkatnya Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Ada tambahan? Pelayan Tuhan, boten? Enggak ada. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Sehat semua, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu, pastinya tanggal 9 Januari, Bapak Ibu yang di grup kita diberitakan bahwa kakak
dari saudara Neta jatuh dari pohon, betul ya? Jatuh dari pohon. Kakak Neta yang beberapa waktu yang lalu pelayanan di sini, 4 tahun atau 3 tahun di pelayanan di sini. Kakak pertamanya jatuh bernama Abed, dan jatuh itu dari pohon kena kepalanya. Dan ternyata di daerahnya tidak bisa di CT scan, hanya bisa masuk radiologi. Hari yang lalu, 2 hari yang lalu dia WA saya, dia minta didoakan kakaknya khususnya, karena anggapan dari keluarga atau warga sekitarnya karena terjadi benturan besar, benturan keras, suka marah-marah Bapak Ibu. Orang-orang anggapnya itu kerasukan atau bagaimana. Tapi dia minta didoakan dan ternyata benar harus dirujuk ke Palu, ke provinsi, rumah sakit provinsi. Tadi pagi dan hari ini dia juga menyaksikan ibadah kita, dia minta dukung doa. Jadi kita sebagai keluarga di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama mendoakan kakaknya Neta yang bernama Abed. Hari-hari ini akan menjalani proses di rumah sakit. Kiranya Tuhan turun tangan, menjamah kepalanya, pulih secara sempurna. Amin. Ya, mari saya undang bangkit berdiri. Mas Eli bisa bantu saya untuk tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kita akan doakan bersama, juga berdoa untuk Bu Yati yang migrain dalam 1 minggu ini. Bapak Ibu, kiranya Tuhan pulihkan semuanya. Ya, haleluya. Roh, tinggi lagi Mas, dua tinggi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati, amin, untuk jamahanmu, amin, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita
satu dalam persaudaraan kasih Kristus. Pagi hari ini mari kita akan bersama-sama berdoa untuk Abed, kakaknya Neta. Dengan bersuara kita nyatakan bahwa kuasa Tuhan itu nyata, meskipun beda dari wilayah, meskipun beda daerah, tapi kuasa Tuhan bekerja. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami bersepakat sehati berdoa untuk keluarga kami yang ada di Palu, yaitu Abed, yang beberapa waktu jatuh dari pohon dan kepalanya kena Tuhan. Saat ini sedang menjalani proses di rumah sakit. Kami bersepakat saat ini berdoa, kiranya Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan kakaknya Neta ini. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan, Abed disembuhkan, Abed dipulihkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja. Kami juga berdoa untuk Bu Yati yang hari-hari ini migran. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah tabib segala tabib. Hari ini kami bersepakat berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Migran dari Bu Yati sembuh, sembuh dan sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Bu Krismi yang lambungnya juga sakit. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Hari ini dipulihkan, hari ini dipulihkan, hari ini dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Haleluya, Jesus, haleluya. Sampai Akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Amin, haleluya, haleluya. ku Bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga-Mu Tuhan, haleluya. Ini Keluarga-Mu Tuhan, amin, amin. Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Haleluya, Jesus, haleluya. sampai Akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Haleluya, haleluya. Bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia, ku bahagia, ku bahagia, ku bahagia, ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Haleluya, haleluya. Ini suara hati kami, dari hati yang tulus Tuhan. Kami bangga, kami bersuka cita, kami beruntung menjadi keluarga Allah. Engkau Bapa kami yang memelihara hidup kami. Engkau Bapa kami yang mengasihi kami. Engkau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau Bapa kami yang terus membela, menuntun, membimbing langkah-langkah hidup kami. Kami bahagia Tuhan. Kami aman Tuhan. Oh, kami terlindungi Tuhan, kami terberkati karena kami ada dalam naungan-Mu, hidup kami ada di dalam tangan-Mu.
Dan tidak ada satu kuasa pun yang mampu merebut kami dari tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Curahkan kasih-Mu dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh kembali bergairah di dalam kami melayani, mengiring Engkau, mengasihi Engkau. Engkau yang lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Sehingga memampukan kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Biarlah kehangatan kasih-Mu terus membara dalam hati kami. Kami melakukan ibadah kami bukan karena rutinitas, tetapi karena kami mau membalas kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berikan kami kekuatan Roh Kudus terus Tuhan, menuntun, menyegarkan, membakar hati kami, sehingga kasih yang mula-mula terus menyala di dalam hidup kami, sampai di Kau datang kembali. Kami kembalikan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan penggembalaanmu. Pelihara, lindungi, jagai mereka. Di dalam rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan memberkati. Dan jika ada di antara mereka yang dalam pergumulan, berikan kemenangan Tuhan. Berikan kemampuan untuk mereka semua keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami yakin percaya, datang dengan selamat, pulang dengan selamat oleh anugerah daripada Tuhan. Berkati seluruh hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, Lewi yang hari ini melayani Engkau. Tuhan, biarlah terus kuasa-Mu bertambah-tambah, urapan-Mu terus bertambah-tambah dalam hidup kami semua, sehingga hidup kami menjadi berkat yang luar biasa di tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih dan terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita yang dari Allah Bapa dan cinta kasih, setiaan Tuhan kita Yesus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita dari hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Berkat yang besar ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halo yang percaya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.